I got so much motherfucking design on right now. Permisi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Esmeralda yang akan merawat Ibu pada hari ini. Ibu bisa panggil saya Alda. Kalau Ibu namanya siapa? Atau Ibu senang dipanggil dengan apa? Nama saya Rita. Saya senang dipanggil Rita. Oke, Rita. Gimana keadaannya hari ini? Tadi malam tidurnya nyenyak nggak? Apakah ada keluhan hari ini? Tidur saya tadi malam kurang nyenyak, terus saya seperti mendengar suara-suara yang tak ada wujudnya. Oh, begitu. Baiklah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang suara-suara yang Ibu dengar itu. Untuk waktunya saya minta kira-kira 10-15 menit, Bu. Apakah Ibu bersedia? Semua Bersedia ya, Bu ya. Bagaimana Ibu mendengar suara-suara itu yang tidak ada wujudnya itu? Biasanya suara itu bilang apa? Mati kamu, saya jadi takut, sus, tolong saya. Terus apa suara itu sering muncul terus-terusan atau hanya kadang-kadang? Dan biasanya kapan suara itu muncul dan biasanya berapa kali? Suara itu sering muncul ketika saya lagi sendirian, ketika saat lagi sepi-sepinya. Suara itu pasti datang. Suara itu sering terdengar, mungkin kurang lebih 5 kali, sus. Bisa jadi lebih dalam sehari. Oh begitu. Nah Ibu, untuk mencegah suara-suara itu ada 4 cara. Yang pertama itu dengan menghardik, yang kedua dengan cara bercakap-cakap atau ngobrol dengan orang lain, yang ketiga itu kita bisa buat jadwal latihan, dan yang keempat itu dengan cara minum obat. Nah, pada kesempatan ini kita belajar untuk satu cara dulu ya Bu. Kita akan belajar cara menghardik suara-suara itu. Nah, untuk caranya, ketika suara itu muncul, Ibu bisa bilang begini, pergi sana, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Nah, itu kata-kata itu bisa Ibu ulangi terus sampai suara yang Ibu dengar itu hilang. Nah, sekarang coba giliran Ibu mau praktekkan. Pergi sana, pergi, kamu itu suara palsu, pergi. Nah, iya, begitu. Coba sekalian Bu. Pergi sana, pergi, kamu itu suara palsu, pergi. Nah, ya itu Ibu sudah bisa. Nah, gimana Bu perasaannya setelah Ibu bisa bilang begitu ke suara-suara itu? Itu terima kasih, saya sudah merasa sedikit lega dan suara itu mulai sedikit berkurang, sus. Nah, kalau sudah sedikit tenang, nanti Ibu kalau misalnya suara itu muncul lagi, Ibu harus bilang gitu ya, diulang-ulang sampai suara itu benar-benar hilang. Nah, kalau begitu, nanti saya akan kesini lagi, kita akan buat jadwal latihannya ya Bu, sampai nanti suara itu tidak akan muncul lagi. Apakah Ibu bersedia ya? Nanti kalau saya kesini lagi. Kalau gitu, saya permisi ya Bu. Ya, terima kasih juga. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Joya. Di sini saya bertugas merawat Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah suara-suaranya masih muncul Bu? Apakah sudah dipakai cara yang telah dilatih kemarin? Sudah berkurang, sus. Alhamdulillah, suaranya sudah berkurang ya Bu. Jadi di sini saya akan melatih cara kedua, yaitu untuk mengontrol halusinasi yang Ibu alami dengan cara bercakap-cakap kepada orang lain. Kita akan latihan selama 20 menit ya Bu. Mau di mana? Di sini aja, Ibu bersedia? Ya, bersedia. Jadi Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan selanjutnya yang bertujuan untuk mencegah atau mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi, kalau Ibu mendengar suara-suara, langsung saja Ibu cari teman untuk mengajak ngobrol. Minta teman Ibu untuk mengobrol dengan Ibu. Contohnya begini, tolong, saya mulai dengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah misalnya, suami, anak, katakan, Pak, ayo ngobrol dengan Ibu. Ibu sedang dengar suara-suara. Gitu Bu, coba Ibu lakukan seperti yang saya tadi lakukan. Tolong, saya mulai dengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Ya, begitu bagus. Coba sekali lagi.
Bagus. Nah, latih terus ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan ini? Jadi sudah ada berapa cara yang Ibu pelajari untuk mencegah suara-suara itu muncul? Sedikit lebih berkurang, saya sudah mempelajari 2 cara. Bagus. Cobalah kedua cara ini jika Ibu mendengar suara-suara lagi. Baiklah Bu, jika begitu kita sudahi latihan ini ya pada pagi hari ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Sus. Baik, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum Ibu Ima, selamat pagi. Pagi Sus. Perkenalkan sebelumnya nama saya Perawat Desi yang akan menjaga Ibu pagi hari ini dan merawat Ibu pagi hari ini. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah dipakai 2 cara yang telah kita lakukan kemarin dan apakah ada hasilnya Bu? Sudah berkurang Sus, saya sudah sedikit membaik. Baiklah, saya syukurlah saya ikut senang mendengarnya. Lalu di sini Bu, saya akan melakukan cara yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan terjadwal, di mana kita akan melakukan kegiatan ini untuk mencegah suara-suara itu datang kembali Bu. Waktunya 10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baiklah, tempatnya mau di sini saja atau Ibu lebih nyaman di tempat lain? Di sini saja tidak apa-apa. Di sini saja. Sebelumnya Ibu, apakah saya boleh tahu kegiatan-kegiatan Ibu apa saja dari pagi hari, selanjutnya siang hari, dan dilanjutkan sore hari dan malam hari? Bisa Ibu sebutkan? Seperti menyapu halaman, menanam tanaman, lalu mencabut rumput. Banyak sekali ya Ibu kegiatannya. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan terjadwal yang akan kegiatan-kegiatan Ibu itu akan kita jadwalkan dan akan kita lakukan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Untuk pada pagi hari ini, kalau kita melakukan kegiatan yang pertama, yaitu kalau untuk menyapu halaman, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik. Wah, bagus sekali Ibu, bersih sekali. Silahkan duduk lagi. Jadi bersih sekali Ibu. Bisa Ibu sebutkan 3 cara yang telah kita lakukan dan yang telah kita lakukan kemarin? Menghardik, lalu bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan kegiatan terjadwal. Baik Bu, bagus sekali. Jadi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan dari kemarin hingga sekarang untuk proses untuk membuat Ibu menjadi lebih baik dan Ibu juga cepat sembuh dari hal-hal yang mengganggu Ibu dan menakuti Ibu akhir-akhir ini. Jadi Ibu, jadwal yang sudah kita buat ini akan kita lakukan dan Ibu coba terapkan juga. Jadi sampai sini dulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya terima kasih untuk waktunya dan saya permisi dulu ya Ibu. Ibu sudah melakukannya dengan baik. Jadi kegiatan-kegiatan selanjutnya akan kita lakukan sesuai jadwal-jadwal yang telah kita tentukan untuk mencegah suara-suara itu datang kembali. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan kegiatan pada pagi hari ini? Saya jadi lebih merasa tenang. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Perawat Sodik Garut Takim. Saya senang dipanggil Sodik. Ibu, siapa namanya yang senang dipanggil apa? Nama saya Indah Luciana. Saya senang dipanggil Indah. Baik Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah halusinasinya sudah hilang? Baik. Sudah hilang. Oh, baiklah. Ibu, tujuan saya di sini, saya ingin membahas tentang obat yang akan diberikan kepada Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit dan lokasinya di sini. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik Bu. Sebelumnya Ibu sudah menerapkan tidak 3 cara yang telah dilatih oleh rekan saya sebelumnya? Ya. Ibu ketika mengkonsumsi obat, apakah halusinasi Ibu sudah berkurang atau membaik? Oke, baik Ibu. Di sini saya akan memberikan 3 obat kepada Ibu. Yang pertama ada CPZ,
obat yang berwarna orange ini. Obat ini diminum 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Obat ini berfungsi untuk menghilangkan halusinasi ibu. Dan ada obat ini THP yang berwarna putih. Obat ini juga diminum 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Obat ini gunanya untuk supaya ibu rileks dan tidak kaku. Dan obat yang terakhir ada obat HP yang berwarna merah muda ini. Obat ini berfungsi untuk menenangkan pikiran ibu. Obat ini juga dikonsumsi dengan waktu yang sama dengan kedua obat tadi. Baik ibu, jika halusinasinya sudah hilang, ibu tidak boleh putus minum obat. Jika ibu tidak minum obat lagi, maka halusinasinya akan datang kembali seperti semula. Jadi ibu tidak boleh putus minum obat. Kalau obat ibu habis, ibu bisa memberitahu kepada dokter agar diberikan yang baru. Kemudian ibu dalam memilih obat ibu itu harus benar. Ibu harus perhatikan nama atas nama ibu. Jangan ragu, jangan ambil obat pasien lain. Ngerti nggak ibu? Ya, saya mengerti. Kalau gitu berapa obat tadi yang diminum? 3. Diminumnya kapan saja? Pagi, siang, malam. Ya, obat ini diminumnya sesudah makan ya. Oke. Baik, ibu sudah mengerti kan tadi obatnya diminum kapan saja? Ya. Dan ibu harus perbanyak minum air putih, Bu. 10 gelas dalam sehari. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini. Dan makanan juga sudah sampai. Ibu sebaiknya makan dulu, habis itu minum obat. Besok saya akan datang lagi ke sini. Saya tinggal dulu ya, Bu. Bu, semoga cepat sembuh. Semangat.